Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp dan juga SMS. Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah dari Gresik Buya. Saya mau bertanya Buya, abah saya dulu adalah seorang thariqah. Beliau bagi saya sangat luar biasa. Akan tetapi beliau 8 tahun sebelum ajal menjemput, beliau melenceng, tidak mengikuti syariat. Seperti tidak sholat, puasa Ramadan juga tidak pernah. Selama kurang lebih 7 tahun, tapi beliau selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. 2 bulan sebelum ajal menjemput, beliau sakit Buya. Dari lubang kotorannya, keluar darah, bukan kotoran layaknya orang yang yang sedang buang hajat begitu ya. Tapi beliau sangat sabar dalam menjalani itu semua. Dan 2 hari sebelum meninggal, abah saya pergi di antara muridnya untuk ke pesarean Sunan Derajat Lamongan. Bagaimana penjelasannya Buya? Terima kasih Buya. Baik ya, kita hukumi secara zahir salah kalau orang tidak mau sholat. Apapun bentuknya, biarpun katanya sudah sampai derajat wali rajin sholat tambahan. Jadi dia salah. Akan tapi selagi beliau masih mengatakan sholat itu wajib, beliau adalah termasuk ahli iman. Jadi tidak boleh kita katakan murtad ya. Akan tapi kalau kecuali naudzubillah mengatakan sholat tidak wajib, hanya tidak melakukan, bukan hanya di saat beliau tidak melakukan sholat, berarti dia melakukan dosa meninggalkan sholat. Begitu juga puasa, tapi masih ahli iman. Dan tandanya juga dia masih sering menyebut nama Allah. Semoga dengan sakit sebulan itu diampuni oleh Allah. Itu saja. Tugas Anda sebagai anak berbakti, mendoakan yang banyak. Banyak istighfar untuk orang tua Anda, karena di mata Anda pernah punya kesalahan selama 7 tahun dengan ini. Kemudian kita ingin kembali, guru thariqah mana kok ngajari tidak sholat? Berarti Anda pun jangan dekat-dekat dengan guru thariqah seperti itu. Karena semua guru thariqah sangat mengajarkan, guru thariqah yang benar sangat mengajarkan kepada furu' syariah, kepada menjalankan syariat. Bahkan seperti yang dikatakan Syekh Amin Qurdi, bahwasanya tanda seorang guru thariqah sejati adalah dia harus alim bi furu'i syariati, ngerti hukum-hukum syariat fikih. Kalau tidak ngerti nggak pantas jadi guru thariqah, karena pasti akan menjerumuskan. Maka kami sampaikan kepada siapapun sesuai dengan petunjuk buku-buku thariqah itu, jangan Anda berguru thariqah kepada orang yang tidak ngerti ilmu furu', ilmu fikih, ilmu amal. Karena Anda akan terjerumus. Biarpun katanya dia bisa terbang di awang-awang, maka jangan berguru kepada orang semacam itu. Karena termasuk syaratnya adalah alim bi furu'i syariati. Karena mereka akan menghantarkan kepada Allah, guru-guru ini, maka menghantarkan kepada Allah dengan amal. Dan amal harus dengan benar. Kalau tidak ngerti ilmu amal, maka bagaimana dia akan menghantarkan hamba kepada Allah? Maka adanya pendusta-pendusta. Maka hati-hati dalam berguru juga. Baik. Dan tadi Buya katanya sebelum meninggal sakit, Allah sabar. Semoga sakit ini menjadi sebab diampuni oleh Allah. Karena beliau ahli iman insya Allah. Bisa jadi kesalahan itu bukan karena dianya, karena gurunya yang salah. Dia terjerumus, bukan dia menjerumuskan diri. Dia kepleset, salah berguru. Nah, maka yang beban yang paling besar ya gurunya tadi. Masa guru nggak mengajari sholat? Nah, ya. Semoga Allah mengampuni dan semua. Dan cara mungkin anak untuk bisa maksudnya memohonkan ampun untuk orang tuanya. Istighfar untuk orang tuanya, memohonkan ampun untuk orang tua Anda. Puasanya diganti Bu ya. Kalau puasa puasa itu jadi kalau puasa beda dengan sholat. Kalau puasa maka puasa yang ditinggalkannya itu diganti dengan 1 mud. Setiap hari sholat diganti dengan 1 mud. 1 mud 6,7 on, 6 onan lah lebih. Dikalikan berapa bulan dia tidak puasa Ramadan. Kemudian kalau memang tidak punya uang, Anda qadhain, keluarganya mengqadhai. Ini kalau puasa. Kalau sholat, pendapat yang pertama adalah nggak diapa-apain. Dalam mazhab Syafi'i, kita tidak keluar dari mazhab Syafi'i karena kita di Indonesia. Bagi yang meninggalkan sholat, maka tidak diqadhai oleh anak-anaknya dan juga tidak dibayar oleh anaknya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dibayar fidyah, disamakan dengan puasa. Artinya satu sholat dibayar 6,7 on atau 6 on setengah lah kurang lebihnya. Maka ini satu sholat yang ditinggalkannya. Kemudian pendapat yang ketiga, mungkin dia tidak punya uang untuk membayarnya, membayar fidyah, maka bisa diqadha oleh keluarganya. Ini pendapat ketiga di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini adalah bukti Anda. Kalau Anda tidak punya dan tidak mampu, nggak diapa-apain, karena pendapat yang pertama tidak diapa-apain, tidak diqadha, tidak dibayar fidyah.
Tapi tetap kita dengan kondisi tadi apa yang dilakukan oleh ayahnya gitu tetap harus berprasangka baik bahwa Berprasangka baik, semoga Allah mengampuni. Adapun kepergian ke tempat wali dan sebagainya, ya kalau ziarah wajar saja, nggak ada masalah orang ziarah wali, kasih Allah tadi karena derajat dan sebagainya. Mungkin kalau kami tangkap apa dari bertanya mungkin ingin memberikan apa kata termasuk sul khotimah atau Husnul khotimah, insyaallah. husnul khotimah. Husnul khotimah masih menyebut nama Allah, kemudian juga dengan sakit insyaallah husnul khotimah.